memberikan perintah baru kepadamu, sabda Tuhan, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, dengarkanlah perkataanku ini, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, berkatilah orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang berbuat jahat terhadap kamu. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga pipimu yang lain. Bila orang mengambil pakaianmu, biarlah juga ia mengambil jubahmu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil milikmu. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang melakukan sesuatu kepadamu, lakukanlah juga demikian kepada mereka. Jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Jika kamu meminjamkan sesuatu kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu dari dia, apa jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan tanpa mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar. Dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab Allah baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu suka mempersalahkan, maka kamu pun juga tidak akan dipersalahkan. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang-guncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan pula kepadamu. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Santo Paulus menyederhanakan dengan kedatangan Yesus itu seumpama dengan istilah perjanjian baru. Kalau di awal penciptaan Allah mengubah tanah menjadi manusia Adam, menjadi makhluk yang hidup, itu Adam. Dan Yesus adalah Adam baru, bukan dari alam menjadi hidup, tetapi menjadi roh yang menghidupkan. Perjanjian sebelum Yesus disebut perjanjian lama, dan sesudah Yesus disebut dengan baru. Seperti halnya kita ini sebelum baptis, kita ini adalah manusia perjanjian lama. Dan sesudah baptis menjadi manusia perjanjian baru. Apa yang membuat baru? Yang membuat baru adalah kita tidak lagi dilahirkan dari hukum alamiah,
kedagingan, tetapi kita dianugerahi suatu kemampuan untuk lahir dari kemampuan Allah. Kalau perjanjian lama itu adalah hukum keadilan, maka kata kunci perjanjian lama adalah adil. Orang yang baik, orang yang luhur, orang yang mulia itu adalah orang yang adil. Hukum alam adalah hukum keadilan. Sedangkan perjanjian baru itu mengatakan bahwa adil tidak cukup. Ada sesuatu yang datang dari atas. Itulah yang disebut dengan kasih. Kasih melampaui keadilan. Maka kita menjadi manusia bukan hanya menjadi manusia yang baik, enggak cukup. Manusia yang adil tidak cukup. Kita mesti lebih dari itu kalau mau menjadi murid Yesus, menjadi manusia perjanjian baru, yaitu manusia yang mempunyai kasih. Dan kasih itulah yang menjadikan manusia itu menjadi ilahi. Bukan hanya manusiawi, tetapi menjadi ilahi. Yang mengangkat martabat manusia menjadi ilahi kalau kita ini mengasihi. Dan itulah yang menjadi pilihan hidup kita. Kalau kita mau jadi Katolik, artinya aku mau mengasihi. Dan itulah ketika kita membaca Injil Lukas bab 6 ini, saya pribadi selalu ngeredek dengan Injil ini. Karena ini adalah yang paling pokok, yang paling dasar. Tetapi juga ini yang paling saya langgar dan saya abaikan, yaitu mengasihi. Saudara-saudari yang terkasih, kalau adil, itu Tuhan adalah hakim yang adil. Sedangkan perjanjian baru, Tuhan adalah kasih yang maha rahim. Kalau kita di perjanjian lama, orang baik itu kalau ditempeleng sekali, maka membalas nempeleng sekali, itu yang disebut dengan adil. Nah, kita ini kadang-kadang tidak hanya adil, kita ini sudah ditempeleng sekali, balasnya sekali, tetapi ditambahi lagi, ngerasani dia, mencari teman untuk menjelek-jelekkan dia, jadi sudah tambah lagi. Lalu malah menyebarkan hoax, memancing supaya orang lain juga membenci dia. Akibatnya tidak adil. Dan kita mestinya bukan hanya adil, tetapi mengasihi. Ketika ditempeleng pipi kiri, sediakan juga pipi kananmu. Lo kan nggak adil. Tentang adil atau tidak, tentang pembalasan itu bukan urusanmu. Urusanmu adalah mengasihi. Maka yang adil biarlah sang hukum keadilan. Maka pasrahkan kepada keadilan alam itu sendiri yang akan menjadikan adil. Tapi kita ini sudah memilih bukan untuk menjadi hamba keadilan saja, tetapi kita melewati keadilan menuju ke kasih. Saudara-saudari yang terkasih, sudah sejak perjanjian lama, benih ajaran kasih ini sudah diajarkan, khususnya dalam riwayat Saul dan Daud yang kita dengarkan hari ini. Hari ini kita membaca dari kitab pertama Samuel bab 26. 10 bab sebelumnya itu sudah dikatakan, Saul itu orang yang diurapi Tuhan untuk menjadi raja Israel yang pertama. Tetapi ternyata roh Tuhan sudah dijauhi oleh Saul. Dia seorang raja pilihan Tuhan, tetapi dia dalam kedagingannya dia menjauhi roh Tuhan itu. Maka Tuhan menjadi tidak berkenan. Itu karena hukum keadilan begitu. Kalau menjauhi Tuhan, Tuhan gak akan berkenan ke dia. Maka karena di bab 16 itu dikisahkan, maka Samuel sudah melihat
mendengarkan sabda Tuhan bahwa Tuhan menghendaki raja baru. Dan ternyata Tuhan memilih anak Isai yang gembala yang kecil itu, namanya Daud. Dan ternyata karena dijauhkan dari roh Tuhan, Saul dikuasai oleh keiri hatian yang sangat kuat. Dan disinilah kita dikenalkan oleh perjanjian lama bahwa dosa asal kita ini, bayang-bayang kedagingan kita ini adalah pertama-tama adalah iri hati. Itu dosa yang paling pokok, yang bawaan daging manusia itu iri hati. Mulai iri itulah awal dari segala musibah. Demikian Saul akhirnya iri, maka dia sampai kepada padang gurun Sif. Itu karena apa? Karena dia membawa ribuan tentara hanya untuk mengejar Saul, mau dibunuhnya. Dan Saul lari. Tetapi Saul yang dikejar itu adalah Saul yang menghormati dan mengasihi, Daud yang menghormati dan mengasihi Saul. Maka ketika di padang gurun dan akhirnya ngejar-ngejar gak dapat, karena memang Daud menguasai medan, dan Saul kelelahan. Dia dengan pasukannya dan dengan panglima yang namanya Abner, dia kelelahan. Dan memang saudara-saudari, kalau kita ini dikuasai oleh iri hati, kita ini menjadi cepat lelah, hidup ini melelahkan. Karena energi kebencian dan iri hati itu sesuatu yang luar biasa. Maka kalau kita ini bertemu dengan orang iri hati, kita nggak usah bingung dengan banyak jurus. Biarkan dia akan kelelahan sendiri dengan iri hatinya itu. Dan akhirnya apa? Tidur terlelap dan lalai sembrono dalam hidupnya. Tetapi orang yang iri hati itu seperti barang yang selalu kalau ada cahaya ada bayang-bayangnya. Jadi ada bayang-bayang yang selalu mengikuti iri hati. Bayang-bayangnya iri hati itu apa? Curiga. Jadi selalu curiga dengan apa saja. Kalau sudah curiga, merasa tidak aman dan selalu kehausan. Makanya Saul ketika tertidur di tenda itu, tombak tetap ditaruh di dekat kepalanya. Dan tempat kendi minumnya itu sudah di dekatnya. Karena orang yang iri hati itu cepat haus kira-kira gitu ya. Cepat lelah, cepat haus, lalu dan itu yang selalu terjadi kalau orang digembalakan oleh iri hati. Orang yang iri hati selalu dikelilingi oleh kecemasan, ketakutan, kecurigaan, kecemburuan, terus macam-macam, kemarahan, sensitif, terus itu mengelilingi orang yang iri hati. Dan itu pasukannya orang iri hati adalah itu. Dan Daud ketika tengah malam, dia bersama Abisai, panglimanya dia. Kita masing-masing itu punya panglima ya, panglima pendamping kita. Saul mempunyai Abner, Daud mempunyai Abisai. Dan Anda masing-masing itu ada di dalam hati Anda, ada panglima yang selalu menemani kita, yang selalu kita ajak omong-omong. Dan Abisai bilang, Tuhan membuat mereka semua tidur loh ya, kata Tuhan dipakai. Maka Tuhan, Daud, tombakkan saja, mati dia. Dan enggak usah 2 kali, sekali jelek gitu sudah, habislah sudah. Dan Anda langsung jadi raja. Tetapi apa yang dikatakan Daud? Jangan, karena dia diurapi oleh Tuhan. Itulah yang sebenarnya awal dari kasih. Ketika dia selalu melihat siapapun yang meskipun menjengkelkan, mencekno, orang yang sangat jahat sekalipun, orang yang punya kasih itu selalu masih melihat kehadiran Tuhan di dalam orang itu. Kalau sudah mulai titik itu disinggung, mulailah dia akan digembalakan oleh kasih. Abisai itu goblok, padahal tinggal 1 langkah aja. Enggak.
ambil saja tombak itu dan kendinya, ayo kita bawa pergi. Itu sudah cukup. Dia sudah ini dengan kita bawa ini dan membiarkan dia selamat. Maka seluruh iri hatinya sudah dibunuh sebenarnya. Maka lalu dia bawa itu dan akhirnya ketika menjelang pagi, Saul dan Abisai teriak dari jauh, "Tuan, tolong utus salah satu hambamu untuk mengambil tombak ini." Sederhananya, tadi malam tombak itu saya ambil dari samping kepala Anda dan semuanya tertidur. Sebenarnya kalau aku mau dan memang aku juga tergoda melalui suara Abisai untuk membalas kebencian ini. Tetapi tidak, karena Tuhan diurapi oleh Tuhan. Maka tolong salah satu kesini ngambil tombak dan kendi ini. Langsung teratap pucet kira-kira Saul, ya. Karena dia melihat mestinya aku tadi malam sudah mati. Tetapi ternyata Daud yang aku benci itu ternyata membiarkan aku hidup. Ada apa ini? Dan disitulah saudara-saudari, kita dibangun karena kita ini adalah dengan kedagingan tetapi juga sekaligus rahmat baptis. Maka dalam Injil hari ini kita pun juga diajari untuk bukan hanya adil. Enggak, adil tidak cukup. Ada satu level yang di atas keadilan, yaitu kasih. Itu. Saudara-saudari yang terkasih, kasih itulah senjata kesaktian utama Kristiani. Karena apa? Karena yang dipegang itu bukan pisau, bukan alat-alat kekerasan. Yang dipegang adalah senjata Allah sendiri, yaitu kasih. Dan kasih itulah yang selalu kita bawa, yang menjadi andalan, yang membuat kita selalu damai, tenang, percaya diri, kuat menghadapi segala benturan kalau ada kasih. Maka orang yang punya kasih itulah orang yang paling sakti menurut iman Kristiani. Saudara-saudari, Tuhan Yesus itu adalah hati yang penuh kasih dari Bapa yang menjadi manusia. Seluruh dirinya, daging, roh, jiwanya ini adalah kasih. Dan itulah yang kita ikuti. Maka saudara-saudari, ada seorang bapak yang saya kepo mencari tahu tentang riwayat dia. Dan dia adalah orang yang semua tahu, dia dulu pernah ditempeleng oleh pastornya. Ada pastor yang sangat garang, pemarah, dan suka menempeleng. Dan bapak ini pernah dipermalukan di muka umum. Dan dia, orang-orang gereja ini sakit hati sampean. Tapi dia ternyata tetap rajin datang ke gereja. Ketika orang memarah-marah, dia yang mengendalikan. Enggak, karena aku enggak membenci. Aku datang ke gereja karena aku menyambut Kristus. Kenapa kamu kok enggak, kalau kamu cegatan di jalan kalau malam, kalau Romo itu lewat lempar ono batu atau apa, kan enggak kenangan kamu. Kamu enggak sakit hati tuh, kami lo sakit hati dia. Enggak, karena dia terurapi. Dagingnya dia lemah, tetapi dia terurapi. Dan ternyata ketika Romo itu pergi, umat yang lain sampai syukuran gitu ya. Tetapi dia yang menangis, bapak itu yang menangis. Karena dia sedih, kasihan dengan Romo ini. Dan dia mencintai Romo ini. Karena dialah yang terurapi. Anda ingat dengan Daud, dan kenapa tidak membunuh Saul? Karena dia meyakini Saul yang jahat ke dia itu diurapi oleh Tuhan. Dan disitulah dia, masalah pembalasannya terhadap Romo itu bukan urusanku. Urusanku adalah menghormati Tuhan dan mencintai dia. Maka saudara-saudari yang terkasih, memang disitulah beratnya mengasihi. Dan kita tidak mau mengurusi tentang pembalasan. Yang pembalasan itu urusannya Tuhan dan hukum alam yang adil. Tapi urusanku adalah tetap mencintai dan melihat kehadiran Tuhan yang memberkati aku melalui dia.
Semoga kita semakin dimampukan untuk mengasihi, dan terutama setiap kali kita ekaristi, kita ini memakan kasih itu. Dan biarlah kasih itu berkuasa di dalam hidup kita dan menjadikan kita juga mampu mengasihi seperti Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdiri, kita teguhkan lagi